mengenal itulah yang betul. Oke? Siapa yang ada bersama dengan kau macam bukan perbuatan kau yang boleh menyebabkan kau didapati bersalah atau tidak, tetapi kalau ada kawan kau yang kau boleh main dengan dia, oke, tolong saya supaya saya tidak bersalah. Bukan apa yang kau buat, tetapi orang lain yang kasih sokong kau. Itu manusia punya. Itu undang-undang manusia sekarang. Tetapi undang-undang yang Tuhan punya semuanya berdasarkan bukti. Kitab-kitab perbuatan yang telah dibuat oleh manusia ditulis dalam kitab-kitab. Itu adalah bukti keadilan Tuhan tanpa memandang rupa. Dia akan mengadili sebagaimana apa yang kita lakukan di bumi ini. Adakah Tuhan itu adil? Amin. Tuhan tidak boleh disogok. Tuhan itu adil. Kalau manusia, mungkin hakim boleh kita sogok. Oke, saya sudah mendapat melakukan perkara yang menyebabkan saya perlu dihukum mati, hukum penjara. Tetapi hakim boleh disogok. Ini manusia. Juga proses perundangan itu boleh dimain-main, bukti pun boleh dibikin-bikin, kan? Kalau kita tengok politik sekarang, saya pun ada malas lah mau tengok, pernah mau mengulas perkara-perkara yang begitu, kan? Sampai Tuhan bilalah kau datangin. Saya tidak sanggup sudah tengok ini keadaan begini. Itulah keadilan manusia. Tetapi keadilan Tuhan itu, Tuhan adil di dalam penghakimannya dengan bukti-bukti. Pertama dengan bukti-bukti. Yang kedua, haleluya, Tuhan mengadili dengan bukti-bukti. Yang kedua, kita lihat balik Matius pasal yang ke-13 ayat 29. Matius pasal yang ke-13 ayat 29 tadi mengatakan, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lelang itu. Tuhan masih memberikan kita masa dan peluang. Amin. Kalau Tuhan mengatakan dalam kitab Wahyu yang tidak ada di dalam kitab kehidupan akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala, yaitu kematian kedua. Wah, Tuhan ini sangat kejam, kan? Tuhan itu sangat kejam, kan? Memang macam sangat kejam, kan? Adakah benar-benar Tuhan kita begitu? Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita peluang. Tuhan Yesus sudah memberikan kita peluang untuk memilih apa yang kita mau jadi di dalam kehidupan kita. Kita bacanya, Yesus membentangkan sesuatu perumpamaan lain kepada mereka. Oke, next dan tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya dan menabur benih lalang. Sebelum itu benih gandum. Oke. Apa yang di sini adalah Tuhan memberi peluang untuk semua orang yang hidup di dalam dunia ini sama rata. Amin. Dan kalau kita sekarang ini sebagai orang-orang benar, hidup juga dengan orang-orang yang tidak benar, Tuhan masih memberikan peluang. Itu yang menjadikan kita mau memilih, kita mau jadi mana. Adakah kita mau menjadi orang-orang yang
terang, benih firman Tuhan, benih-benih yang baik itu, ataupun kita mau jadi lalang. Oke, ini perumpamaan ini jangan kita keliru dengan pasal 13 ayat yang pertama berkenaan dengan benih. Di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Tetapi dalam ayat ini mengatakan bahwa benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan benih lalang itu adalah anak-anak si jahat. Yang kita mau jadi apa? Adakah kita mau menjadi benih yang baik ataupun benih lalang? Pilihan ada di tangan Anda. Selagi kita hidup di dunia ini, inilah pilihan kita. Mau menjadi lalang atau mau menjadi benih yang baik. Kalau kita mau tinggal di dalam kegelapan, kita melakukan perkara yang menjadi perkara yang iblis mau, yaitu dia melakukan apa? Masa orang tidur waktu malam, itu iblis akan menabur benih-benih yang jahat. Maksudnya adalah perbuatan orang itu dicerminkan sama ada dia milik iblis ataupun tidak. Amin. Haleluya. Haleluya. Mau jadi apa kita? Tuhan sudah memberikan kita peluang, yaitu adakah kita mau ditabur oleh anak manusia, yaitu Tuhan, ataupun adakah kita mau ditabur oleh iblis? Sebab itu Tuhan sudah memberikan kita peluang pada masa ini, bukan untuk kita buat pada pengakhiran nanti, sebab waktu itu tidak akan ada lagi peluang untuk kita. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Haleluya. Yohanes pasal pertama ayat ke-12 mengatakan, semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita mau menjadi benih yang baik. Dalam perumpamaan ini kita perlu menerima Yesus. Kita perlu menerima, percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Mari kita pergi kepada kesimpulan, sebab yang kita sudah belajar pada hari ini. Yang pertama adalah kedaulatan Tuhan di dalam penghakimannya. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Penghakiman itu adalah milik Tuhan, dan kita jangan menjadi hakim sebelum waktunya. Yang kedua adalah Tuhan adil di dalam penghakimannya, yaitu Dia memberikan kita peluang. Pada masa ini Tuhan memberikan kita peluang, sama ada kita mau menjadi benih yang baik ataupun menjadi benih lalang-lalang. Siapa yang mau menjadi benih yang baik? Haleluya. Siapa yang mau menjadi benih yang baik? Yaitu kita yang hidup di dalam kerajaan Allah. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau meresponi firman Tuhan.